Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Dahlia, NIM 11911220168, kelas 4B Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit proposal saya, yaitu hasil penelitian saya, yaitu rancangan penelitian yang berjudul terpengaruhnya aktivitas kegiatan kampung halaman desa Sencalang diakibatkan COVID-19. Adapun manfaat penelitian saya, adapun manfaat, tujuan, masalah ataupun masalahnya yang saya dapati di kampung halaman saya ini mengakibatkan yang paling pertama, yaitu kegiatan yang biasa saya lakukan atau kami lakukan di luar dikurangi, seperti berkumpul, turnamen, acara, sekolah online, kegiatan dan berpergian pun harus menggunakan masker demi kebaikan. Nah, yang kedua yaitu jaringan yang melembet. Kenapa jaringan melembet? Karena sering terjadinya mati lampu, kabel putus, mengakibatkan terjadinya pelembetan jaringan. Nah, yang ketiga, adapun penghasilan tidak mencukupi. Kenapa? Karena waktu bisa sebelum COVID-19 kami bisa mengerjakan pekerjaan di luar yang kami biasanya mendapati. Nah, yang sekarang ini kami hanya bisa mencukupi apa adanya, seperti tidak boleh berkumpul ramai gitu. Nah, yang keempat, berdiam di rumah akibat COVID-19. Kenapa? Demi kesehatan, demi kebaikan bersama, maka kami harus tinggal di rumah. Nah, yang kelima, masyarakat diwajibkan harus vaksin. Kenapa di masyarakat kampung halaman kami harus vaksin? Karena demi kesehatan, seperti kami semua harus mewajibkan menggunakan harus vaksin satu kampung. Kenapa? Karena demi menjaga kesehatan, demi demi mengetahui kesehatan kita dan mendapatkan sertifikat kesehatan. Nah, yang selanjutnya, eksportif yang akan memiliki tujuan sebagaimana supaya bisa mendapatkan pengetahuan yang baru sebelumnya belum pernah diketahui oleh kita sendiri atau kita semua. Nah, yang paling pertama yaitu mengkaji efektivitas berbagai kebijakan program pemerintah di bidang perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagaan kerja. Nah, yang kedua, memantau dampak krisis akibat pandemi 19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait kemiskinan dan penggunaan masyarakat. Nah, yang ketiga, berbagai sumber dan berbagai bahan kepada masyarakat untuk mengenali dan juga melakukan percobaan, seperti mencari pengalaman bagi yang siswa mengenai tentang pendidikan dalam proses pembelajaran online. Nah, pendahuluan yang saya dapatkan yaitu tinjauan perpustakaan. Di masa pandemi ini atau yang biasa disebut dengan COVID-19 telah muncul sejak awal tahun 2019, dan akibat penghambat proses kegiatan masyarakat, mahasiswa, pekerjaan perkantoran, sehingga harus terpaksa bagi pekerja dan mahasiswa harus menggunakan online, dan pekerja lainnya harus terpaksa dihentikan untuk sementara. Nah, terkecuali pekerja rumah sakit atau yang biasa kami sebut yaitu puskesmas. Nah, maka dengan demikian diperlukan solusi untuk masyarakat Sencalang yang terhambat ini. Kegiatan atau belajar secara online ini adalah salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, tujuannya agar menghambat penekanan lajunya tingkat penyebaran COVID-19.
Subjek penelitian ini adalah masyarakat dan mahasiswa di kampung halaman Desa Sencalang. Data dikumpulkan dengan secara wawancara dan pengisian kuesioner dan intermen dan lembar angket. Kurang kuatnya sinyal berserta kurang pekerjaan selama pandemi menjadi permasalahan baru, dan hadirnya secara online dan menggunakan aplikasi WhatsApp dan aplikasi lainnya. Berbagai solusi dan kegiatan secara tidak berlangsung ini atau menggunakan secara online. Nah, adapun kajian teori. Nah, kegiatan adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari, contohnya seperti kegiatan sekolah, kegiatan ekonomi, kegiatan di rumah, dan lain-lain, atau yang biasa disebut peristiwa atau kejadian yang pada umumnya sering terus-menerus. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi adalah suatu subkelas yang dimanfaat kemampuan komputer atau laptop langsung untuk menggunakan tugas yang diinginkan pengguna. Nah, yang ketiga yaitu belajar online. Belajar online adalah cara belajar yang dilakukan secara online dan bisa dilakukan di mana saja. Rancangan penelitian ini nantinya akan dilakukan dengan jenis rancangan penelitian deskriptif. Nah, dan mengumpulkan data. Penelitian saya ini nantinya cara memperoleh dengan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dengan diolahi sendiri oleh penelitian langsung dari subjek atau objek penelitian dengan teknik interview, wawancara, dan pengisian kuesioner. Nah, selanjutnya ada juga interpretasi data. Nah, yang paling pertama yaitu terpengaruhnya aktivitas kegiatan kampung halaman Desa Sencalang akibat COVID-19. Yang kedua, tingkat terpengaruhnya dari masyarakat harus keluar memakai masker. Mahasiswa dan pekerja menggunakan aplikasi terhadap proses belajar online. Nah, selanjutnya ada juga metode penelitian. Yang paling pertama yaitu populasi. Kenapa populasi? Karena masyarakat dan mahasiswa di Desa Sencalang. Nah, yang B, tingkat penelitian sampel. Yang saya dapat yaitu teknik sampling. Nah, yang C, jenis penelitian yang saya dapat yaitu jenis penelitian yang akan saya gunakan nantinya jenis penelitian eksperimen dan deskriptif. Nah, yang D, teknik pengumpulan data, di mana saya interview, wawancara, dan pengisian konsumer. Adapun instrumen yaitu lembar angket, wawancara, dokumen sekolah, dan kantor desa. Adapun laporan penelitian di sini ada formatnya yaitu kata pengantar, abstrak, bab 1 pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat. Nah, yang tinjauan perpustakaan itu interview, teratur, teori, kerangka penelitian, histosis. Nah, yang B, metodologi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data. Bab yang pembahasannya yaitu yang saya dapati dari penghasilan penelitian yaitu deskripsi hasil penelitian, analisis data, diskusi. Nah, yang terakhir yaitu penutupan, kesimpulan, saran, rekomendasi, dan referensi lampiran. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.